Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu syafaat Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salihin wa sallam. Khususan dari haji atau haji. Ini kayak imam nuzul bidah wa zakati. Semakin Rasulullah Habib Sabit Abdullah Asad. ومؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'awna fitarini amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kitab Sirul Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani wal 'ishruna fi bayanil waqa'ati fil manami was sunnati. Al-faslu tsani wal 'ishruna fi bayanil waqa'ati, pasal yang ke-22 itu di dalam menerangkan terjadinya peristiwa. Di dalam menerangkan terjadinya peristiwa fil manami wasinnati, di dalam tidur wasinnati, dan nah itu yang kata saya kemarin tuh, sinnah itu loh, antara tidur dan terjaga. Kalau ngantuk, yo sinnah itu memang ngantuk maknanya. Teman, kalau untuk kita Indonesia pokoknya macam itulah bahasanya. Ada peristiwa antara sadar dan tidur. Jadi kalau kita kemarin apa? Tidur ayam-ayaman. Macam itulah wasinati, terjaga dan tidur. Tapi kalau manam itu memang betul-betul tidur. Bahasa itu mimpi lah. Kalau kita ambil garis besar itu ada peristiwa terjadi di dalam tidur. Bahasa itu mimpi lah. Fal waqa'atu mu'abaratun bin naumi wasinnah. Fal waqa'atu mu'abaratun, maka terjadinya peristiwa itu mengungkapkan bin naumi, di dalam tidur, wasinnati dan sinnah. Antara terjaga dan tidur, sinnah. Jadi ada peristiwa yang terungkapkan lewat tidur. Jadi kalau kita berlandaskan daripada kitab Sirul Asrar, itu tidak adanya pembagian yang seperti kita pahami. Itu kan biasanya itu kan tergantung. Kalau bahasa kita tuh macam itu. Apakah mimpinya siang? Apakah mimpinya malam? Sudah itu malam itu, apakah malam itu kira-kira jam berapa umumnya? Enggak. Sebab kalau kita merujuk daripada kitab Sirul Asrar, Syekh Al-Jilani itu tidak adanya pembagian itu gitu. Tidak adanya pembagian, pokoknya yang namanya mimpi itu adanya hak. Entah itu siang, entah itu malam. Nah, malam pun tidak terpaut harus jam sekian enggak. Itu bahasa itu beliau ini hanya menceritakan tentang peristiwa mimpi. Apakah mimpi ini mimpi yang dari setan atau betul-betul mimpi yang hak, itu maksudnya. Yuk kita baca dulu. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Laqad sadaqallahu, sungguh telah membenarkan Allah rasulahu, kepada rasulnya, ar-ru'ya, mimpi, bil haqqi, dengan hak. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minan nubuwati il mubasyirati. Lam yabqa, setelah aku tiada lagi. Lam yabqa, setelah aku tiada lagi, minan nubuwati, dari kenabian, ilal mubasyirati, terkecuali kabar gembira. Itu jelas kita meyakini, mengimani ya,
Pokoknya tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Kecuali apa? Kecuali adanya kabar gembira lewat mimpi. Nah, bahasa itu. Mimpinya para ulama, mimpinya para wali. Kita orang awam, ya bisa juga. Nah, di situ dikatakan ilal mubasyirati yarohal mu'minuna au tarolahum. Yarohal mu'minuna, mereka yaroham melihatnya al mu'minuna orang-orang mukmin, au tarolahum atau diperlihatkan bagi mereka. Kama kalau ta'ala sebagaimana yang telah difirmankan oleh ta'ala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra, lahum bagi mereka al busyra, lahum bagi mereka al busyra kabar gembira, fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati dan di dalam akhirat. Wal muradu minhu ar-ru'ya shalihatu fi qouli ba'di. Wal muradu yang dikehendaki minhu darinya, minhu dari tadi peristiwa-peristiwa itu, ar-ru'ya shalihatu mimpinya sholih, mimpinya yang benar. Fi qaulil ba'di di dalam ucapannya sebagian ulama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya shalihatu juz'un min sitti wa irbina juz'an minan nubuwah. Ar-ru'ya shalihatu juz'un, mimpi yang baik, mimpi yang baik itu satu bagian, min sitti wa arba'ina juz'an, dari 46 juz, min sitti dari 6, wa arba'ina dari 40, juz'an bagian minan nubuwati dari kenabian. Ini salah satu kebenaran itu juga bisa dilihat dari mimpi. Ya, kok jadi kata saya tadi. Jadi kalau kita merujuk daripada kitab Sirul Asrar, itu tidak adanya pembatasan. Bahasanya mimpi itu bisa ditakwil, bisa diartikan atau tidak. Ini tidak adanya penghalang waktu bahasanya tuh. Selaginya mimpi itu baik, itu hak, itu maksudnya. Itu kalau kita merujuk daripada kitab. Jadi bahasa kita itu tidak ada lagi. Kan kalau kita itu kan macam itu. Kalau kita itu kebiasaan mimpinya itu mimpi siang. Oh, berarti mimpi siang itu seakan-akan ketika mimpi siang itu tidak adanya kebenaran. Oh, ternyata mimpinya sesudah sholat isya umpamanya kan. Berarti tidak adanya kebenaran. Oh, mimpi yang benar itu adalah mimpi yang sepertiga malam itu kebiasaan kita macam itu kan. Tapi enggak, kalau kita merujuk daripada kitab Sirul Asrar tidak ada pembatasan macam itu. Selaginya mimpi itu mimpi yang benar, yang sholih, ini juga bagian daripada kabar gembira tadi, atau daripada 46 juz minan nubuwah. Karena peristiwa itu semuanya itu pun dari mimpi, dari peristiwa mimpi-mimpi. Jadi kita tidak boleh juga menyepelekan loh. Jadi kita itu tidak boleh juga menyepelekan tentang mimpi. Tapi mimpi itu tadi kata saya tadi, mimpi itu ada kalanya mimpi perbuatan, bahasanya itu bawaan daripada kita perbuatan siang itu terbawa ke singgo mimpi, apalagi sampai ngigau. Itu. Dan juga mimpi itu, apakah mimpi itu perbuatan dari setan? Yo tergantung mimpinya. Lagi akan dibahas tentang mimpi setan, apakah ini mimpi setan ataukah bukan mimpi setan, atau mimpi ini mimpi berdasarkan setan atau mimpi yang berdasarkan betul-betul hak. Kita baca dulu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadati. Man ra'ani, siapa orang yang man ra'ani, siapa orang yang melihatku fil manami di dalam tidur, berarti mimpi, faqad ra'ani fil yaqadati, maka sungguh atau benar-benar melihat aku di dalam kesadaran. Nah, ini salah satu kata Nabi, siapa orang yang mimpi bertemu denganku, bertemu dengan Rasulullah SAW, ini mimpinya mimpi hak. Kenapa? Li'anna syaitona
la yatamassalu bi wa biman tabi'ani li anna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, li anna syaitana la yatamassalu, karena sesungguhnya syaitan itu tiada mampu menyerupai bi denganku, kata Nabi, wa biman tabi'ani, dan dengan orang-orang yang mengikutiku. Itu siapa? Para ulama, para wali. Itu. Jadi siapa orang yang bermimpi dengan Nabi itu hak, berarti bertemu dengan Nabi. Tuh. Jangankan setan itu tidak mampu untuk menyerupai Rasulullah. Jangankan menyerupai Rasulullah, menyerupai bahasa itu. Ini ada pernah jamaah kita yang pernah cerita, itu bermimpi pernah melihat apa kalau bahasa kita yang dikubur nisannya bahasa tidak nisan atau di atasnya itu. Nah itu ini salah satu. Setan juga tidak mampu menyerupai apapun yang ada di Rasulullah itu setan. Makanya dikatakan siapapun orangnya yang bermimpi dengan Rasulullah ini benar-benar hak, karena setan itu tidak mampu menyerupai daripada Rasulullah. Doanya Pak, hafal doanya. Allahumma doanya mimpi supaya betul, tapi kan banyak amalan, paling tidak kita paling tidak kita tahu, walaupun kita itu tidak bakal bertemu, tapi kita mimpinya tahu. Seterusnya tadi kata Nabi, pertama setan itu tidak mampu untuk menyerupai Nabi, yang kedua tidak mampu menyerupai orang-orang yang mengikuti Nabi. Yang mengikuti Nabi di situ disyaratkan. Apa yang dimaksud? Siapa sih orang-orang yang bagian daripada orang-orang yang termasuk mengikuti Nabi? Ini orang-orang yang tidak akan mampu diserupai oleh setan. Di situ dikatakan ai tabi'ani, yakni yang mengikuti aku binuri amli syariati, dengan cahaya amal syariat, wa tariqati wal ma'rifati. Nur tariqah wal ma'rifati, dan ma'rifat, wa binuril haqiqati, dan dengan cahaya hakikat, wal basirati, dan pandangan mata hati. Itu. Pokoknya setan itu tidak akan mampu menyerupai bahasa kita ulama atau para kekasih-kekasih Allah yang betul-betul mengikuti Nabi itu secara syariat, secara torekoh, secara hakikat, dan secara ma'rifatullah. Nah, pandangan yang mata hati. Makanya ada doanya, Allahumma bihaqqi wajhi Muhammadin. Ya, itu doanya. Allahumma bihaqqi wajhi Muhammadin arini halan wa ma'ilan. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajhi Muhammadin halan wa ma'ilan. Itu salah satu doa supaya kita itu bermimpi dengan Rasulullah. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajhi Muhammadin halan wa ma'ilan. Ya paling enggak kita mempunyai doa. Walaupun yo sudah baca doa tapi tidak ada mimpi-mimpi ketemu Rasulullah, ya enggak apa-apa, jangan pula putus asa. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ad'u ilallahi, ajaklah kamu ilallahi kepada Allah, ala basiratin, atas pandangan mata hati, ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Surat Yusuf. Jadi pertama dikatakan oleh Rasulullah, siapapun orangnya, siapapun di situ, makanya pakai man. Makanya man itu siapapun. Tapi di situ ditafsir oleh Syekh itu yang dikatakan waman tabi'ani, yaitu orang-orang yang betul-betul mengikutiku secara amalan syariat
binuri amli syariat wa thariqah wal ma'rifah. Terus dan ilmu hakikat itu. Jadi bahasa kita ulama. Jadi ketika kita mungkin bertemu dengan mimpi, bertemu dengan guru kita, mimpi dengan ulama, mimpi dengan ulama itu hak. Bukan termasuk campur tangannya setan. macam tadi malam saya kok belum pernah, pokoknya kebetulan tadi malam tuh tidur sebentar bermimpilah dengan para guru gitu. Itu yang saya kok belum pernah sebenarnya. Makanya berkali-kali saya ketika seseorang itu bercerita mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini, sampai saya bertanya macam mana sih rasa mimpi itu, macam mana. Tapi kebetulan tadi malam itu belum pernahnya mimpi bertemu dengan para guru gitu. Khususnya Abah itu bahkan di situ satu panggung. Mudah-mudahan gambaran mudah-mudahan betul-betul diridhoi lah. Kita itu diridhoi, kajian kita itu betul-betul diridhoi dan mendapatkan salah satu doanya guru-guru kita, termasuk mudah-mudahan di situ tanda bagian guru-guru kita itu ridho dengan kita. Ini salah satu. Belum pernah nanya, ternyata dimimpikan itu satu panggung dengan para guru kita. Satu panggung, di situ malah kita dipersilahkan suruh duluan, ya Allah. Tapi ya itu mudah-mudahan ini salah satu gambaran betul kita tuh satu mendapatkan ridho guru kita, diridhoi bahasanya kan. Alhamdulillah. Padahal selama apa ya sangat susah untuk mimpi itu susah. Kadang-kadang kalau orang cerita mimpi ini, mimpi itu tuh kadang-kadang awak tuh macam mana sih rasa mimpi ya. Kebetulan tadi malam tuh agak terlelap bentar, ya itu tadi satu panggung. Ya mudah-mudahan ini gambaran daripada kebaikan. Yang saya pinta cuma itu toh. Yang saya pinta ya mudah-mudahan ini salah satu gambaran betul-betul kajian kita itu betul-betul diridhoi dan betul-betul diizinkan. Ya teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yatamassalu syaitanu bihadil anwari latifati kullaha. Fala yatamassalu syaitanu, maka tiada mampu menyerupai setan. Bihadil anwari latifati, dengan cahaya yang halus ini, kullaha semuanya. Qala sahibul madhar, maka berkata pemilik daripada kitab Al-Madhar, hadza laisa lil ikhtisasi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ini laisa tiada lil ikhtisasi bagi kekhususan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Syekh Abdul Al-Jilani salah satu jadi salah satu setan itu tidak khusus gitu loh. Tidak khusus hanya kepada Nabi, enggak. Ya. Tidak khusus setan itu tidak mampu kepada Nabi, enggak. Semuanya. Banyak di situ disebutkan bal yatamassalu bikulli ma huwa magharur rahmati. Bal la yatamassalu. Akan tetapi setan itu tidak mampu bikulima, dengan setiap sesuatu huwa adalah madharur rahmati, menampakkan rahmat, wal latifi dan kehalusan atau kelembutan, wal hidayati dan hidayah, kajami'il anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, seperti seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam, wal auliya wal ka'bati wasyamsi, wal auliya'i dan para wali, wal ka'bati dan Ka'bah, wasyamsi dan matahari, wal qamari dan rembulan, wasahabil abyadi dan awan yang putih, wal mushabi dan mushab, itu. Jadi dikatakan di dalam kitab Al-Mazhar, setan itu tidak hanya khusus kepada Nabi, tidak. Semuanya yang berhubungan dengan sesuatu rahmat, sesuatu bentuk
kehalusan, kelembutan, sesuatu bentuknya itu hidayah. Satu contoh di situ siapa? Para nabi, para aulia itu tidak mampu. Jadi kalau kamu tuh pagi bertemu dengan wali ini, wali itu, wali ini, wali itu hak, bukan dari perbuatan setan. Itu dikatakan. Bahkan di situ setan itu tidak mampu menyerupai Ka'bah. Jadi kalau kamu mimpi bertemu Ka'bah, seakan-akan lagi berhadapan dengan Ka'bah, melihat rembulan, melihat matahari, ini salah satu. Seperti dulu, itu entah tahun berapa ketika Abah itu mau wafat, itu kebetulan kami berdua sama, mimpinya itu melihat rembulan. Berarti kan ini salah satu, ini sesuai dengan kaidah setan itu tidak mampu menyerupai wasyamsi wal qamar, matahari dan rembulan. Jadi ketika jarak berapa hari Abah itu wafat, itu dimimpikan kami berdua sama. Dimimpikan bisa melihat rembulan. Nah, jadi apa? Salah satu itu. Jadi tidak khusus kepada Nabi, tidak. Ka'bah, matahari, rembulan, bahkan awannya putih, mushaf Al-Quran, kamu tidak mampu. Jadi kalau kamu tuh bertemu dengan guru ini, wali ini, itu hak. Bukan adanya bermimpi, maksudnya itu tipu daya daripada setan, tidak. Terus wa amsali dzalika, dan amsal atau contoh-contoh yang demikian itu di anna syaitana madhul qahri. Wa amsali dzalika, dan contoh-contoh yang demikian itu di anna syaitana madharul qahri, karena sesungguhnya setan itu menampakkan kasar atau memaksa. Itu. Jadi setan itu hanya menampakkan sesuatu yang buruk, yang kasar. Sedangkan perbuatan-perbuatan rahmat, perbuatan-perbuatan kelembutan itu semuanya itu adalah perbuatan hak, bukan perbuatan dari setan. Jadi besok kamu tuh bisa membedakan, oh ini perbuatan setan, ini perbuatan bukan setan. Jadi yang dulu pernah sampaikan waktu pengajian di langsung itu, jika pengen bermimpi ketemu orang tua yang telah tiada kan, ada amalan-amalannya atas itu. Ketika kita mengamalkan atas mimpi, itu hak termasuk hak. Salah satu juga ini yang dikatakan oleh para ulama gitu, mimpi bertemu dengan orang tua. Nah, banyak yang dulu pernah saya sampaikan, ini salah satu kita amalkan itu insya Allah lagi akan dimimpikan bertemu dengan orang tua. Ini salah satu. Walaupun di situ kan tidak ada tuh, tapi di dalam kaidah yang lain itu salah satu bermimpi bertemu dengan orang tua kita. Salah satu itu dibuktikan kalau mengamalkan untuk bertemu dengan orang tua itu. Jadi walaupun sebenarnya tuh walaupun tanpa diamalkan, kalau memang kita mimpinya bertemu dengan orang tua itu bagian, insya Allah bagian, bukan tipu daya. Di situ ada apa bahasa itu, ada pembelajaran mungkin yang ingin ditampakkan oleh Allah. Mungkin kita selama itu kurang perhatian, ini salah satu mungkin gitu. Jadi paling tidak kita itu kalau kita merujuk dari kitab ini, berarti kita lagi itu bisa memilah dan memilih mana yang mimpi yang bercampuran dengan setan, mana mimpinya yang hak. Bisa kita takwil bahasa ini yang hak, ini perbuatan setan, ini salah satu sih. Paling tidak itu. Nah, seterusnya fala yadharu illa fi suratil ismil mudilli. Fala yadharu, maka tiada menampakkan illa fi suratil ismi, terkecuali di dalam gambaran asmo al mudilli, yang menyesatkan. Fama, jadi bahasa itu setan itu
perbuatannya itu hanya menyesatkan lah bahasanya, hanya menyesatkan, mimpinya itu yang menyesatkan lah, yang menyesatkan. Famangkana madharul lismil hadi kaifa yadharu bi suratihi. Famangkana, maka siapa orang yang ada madharu yang menampakkan ismil hadi kepada asma yang hadi, yang zat yang menunjukkan, kaifa yadharu bi suratihi, bagaimana mungkin menampakkan bi suratihi dengan gambarannya. Fadidu layat haru bi suratil diddi. Fadidu, maka sebaliknya, layat haru tiada menampakkan bi suratil diddi dengan rupa sebaliknya. 5, kepada sesuatu bainahuma, antara keduanya, minat tanafuri wal bu'di. Minat tanafuri, dari saling bertolak belakang, wal bu'di, dan jauh. Wal yumayyizul haqqi wal yumayyiz, dan yang membedakan al haq wa haq, wal batil, dan kebatilan. Ini jelas tuh. Pertama setan itu dia menunjukkan sesuatu yang kasar-kasar lah, kasar-kasar. Ibarat kita itu salah satu kita itu membedakan mana itu nafsu, mana itu setan. Nafsu kan makanya dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, musuh terbesar bagi dirimu adalah dirimu sendiri. Ya, musuh terbesar dirimu adalah dirimu sendiri. Apa dirimu sendiri itu? Ya nafsu tadi loh. Nafsu yang amar bisu, yang cenderung perintah kepada yang buruk, itu nafsu. Jadi membedakan yang mana? Membedakan antara nafsu dengan setan. Nafsu itu cenderungnya macam ini. Kan nafsu yang berbuat keburukan itu cenderungnya yang itu baik. Satu contoh, ketika dia itu punya hasrat berzina, berhasrat berbuat dosa, itu terus tidak ganti-ganti, dialihkan balik itu lagi, dialihkan balik itu lagi. Itu nafsu. Tapi kalau salah satu bujukan setan itu adalah ketika dialihkan, dia itu mampu dialihkan tapi berbanyak perbuatan yang pokoknya yang lebih menyesatkan. Satu contoh kan, sering nggak dengar cerita yang kemarin tuh, yang dulu sering kita ceritakan, yang apa? Yang setelah berzina membunuh, itu tak? Nah, itu di situ. Ini salah satu macam nih. Ketika setan itu menggoda, kita itu digoda lewat perzinahan. Tapi kita tidak mampu untuk berzina, umpamanya. Lagi dialihkan, tetapi pengalihan itu tetap terjerumus kepada kemaksiatan. Itu maksudnya, paham ya? Tapi kalau nafsu enggak. Nafsu itu ketika dihasut dengan perbuatan kemaksiatan, itu walaupun dialihkan ke situ lagi. Walaupun dialihkan ke situ lagi. Itu dia. Atau lebih gamblangnya, nah perbuatan kamu itu melaksanakan kemaksiatan, itulah setan. Itu kalau nak dirupukan, nak digambarkan. Jadi bujuannya itu bujuan nafsu. Nah, terjadinya itu perbuatannya itulah perbuatan setan. Tapi kalau untuk membedakan mana ini nafsu dan mana itu setan, itu tadi. Kalau bujuan nafsu itu cenderung kepada yang itu baik. Satu contoh, bujuan untuk, ya mohon maaf, untuk judi umpamanya. Dialihkan apapun, tetap kaki pikirnya ke situ lagi. Balik ke judi lagi. Atau bahasanya itu kita itu dibujuk dengan nafsu itu adanya perbuatan zina punya. Terus dialihkan balik lagi ke situ. Dialihkan dengan perbuatan apa? Balik lagi ke situ. Itu nafsu. Tapi kalau setan enggak. Dialihkan si A, tidak terjadinya perbuatan si A, perbuatan A, tapi tetap mengerjakan perbuatan B kurang lebih daripada perbuatan yang A. Tetap busuknya itu maksudnya. Kadang-kadang busuknya itu lebih keji. Itu. Satu contoh lagi. Mau mencuri pokoknya. Ada. Takut pokoknya kan. Takut ketahuan. Apa digodanya oleh setan? Bunuh. Ini salah satu. Nah, itu biasanya dialihkan dengan perbuatan tidak melakukan perbuatan yang si A, perbuatan A, tetapi tetap melakukan perbuatan yang B.
Tapi perbuatan B ini kadang-kadang bisa lebih keji. Nah, itu maksudnya itu. Itulah. Ini salah satu membedakan. Mana itu godaan nafsu, mana itu godaan setan. Atau ada juga para ulama yang mengatakan keinginan berperbuatan kemaksiatan itulah nafsu. Perbuatannya itu adanya amalannya, adanya perbuatan lohir itulah setan. Nah itu ada juga yang mengatakan macam itu. Jadi nafsu itu secara dari dalam. Ayo, makanya kata saya tadi yang dikatakan oleh Ibnu Atil As-Sakandari, musuh terbesar bagimu adalah dirimu sendiri. Musuh terdekat itu adalah diri sendiri. Yaitu nafsu tadi lah. Itu musuh kita terdekat. Baru keluarga, keluar lagi sekeliling. Jadi musuh terdekat kita itu bukan pergaulan, tapi diri sendiri. Pergaulan itu tidak akan berpengaruh ketika diri kita itu mampu untuk membentengi. Satu contoh kamu tuh muda-muda itu kan bahasa itu kan kita itu bergaul sama siapapun. Itu tidak akan berpengaruh ketika kita pun mampu membentengi diri sendiri. Membentengi nafsu aja loh. Sehingga nafsu itu bisa kita handle sehingga tidak terjerumus kepada perlakuan orang lain. Itu makanya kata Ibnu tadi, musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri, yaitu nafsu. Terakhir, dikit beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, kadzalika yadribullahul haqqo wal batil. Kadzalika yadribullahu, kadzalika seperti itu pula, yadribullahul haqqo wal batil. Allah memberi perumpamaan al-haqqo yang hak, wal batil dan batil. Jadi intinya itu, jadi tadi paling tidak kita itu tahu dengan kita merujuk daripada kitab Sirrul Asrar, mana itu mimpi yang mimpi perbuatan setan, mana mimpi yang betul-betul hak yang dikatakan oleh Allah Ta'ala tadi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Tadi ya dari situ. Habis itu kita masuk wa amma tamasaluhu yakunu fi suratul rububiyah. Dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.